Oke, kembali lagi di Belajar Roboter TV, semua menjadi nyata. Kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan. Sistem bilangan ini sangat penting digunakan ketika kita ingin memprogram atau belajar tentang elektronika digital ataupun robotika tentunya ya. Jadi ini dasar-dasarnya aja, kita akan bahas tentang sistem bilangan. Yang pertama, sistem bilangannya ini adalah yaitu kode atau simbol yang menerangkan tentang banyak hal secara detail, jelasnya ya, secara detail di sini. Jadi dari situ bisa diartikan juga yaitu bahasa atau set pesan atau angka untuk operasi aritmatika juga. Jadi nanti bisa bilangan ini, sistem bilangnya bisa dibuat operasi aritmatika. Oke, yang pertama kita coba mengenal yaitu bilangan desimal, yaitu radix 10, yaitu desimal di sini yaitu angka 0, 1, 2 hingga angka 9. Jadi jumlahnya di sini ada berapa? Ada 10. Oleh karenanya disebut dengan radix 10 atau kelipatan 10. Jadi anggotanya yaitu 0 sampai 9 yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari ya. Tapi ada kekurangan dari dari desimal ini, yaitu ketika kita ingin menggunakan pada sistem digital, pada elektronika, kita harus membuat dengan 10 level. Jadi kenapa? Karena ada 10 bilangan 0 sampai 9, jadi implikasinya kita harus membuat 10 level, yaitu tegangan tentunya ya, 0 sampai 9. Dan itu susah untuk apa? Untuk elektronika. Oleh karenanya dibuatlah sebuah sistem bilangan, yaitu menggunakan bilangan biner, yaitu menggunakan radix 2, yaitu anggotanya apa aja, yaitu angka 0 ini dan angka 1. Nah seperti itu kurang lebih, yaitu digunakan untuk merepresentasikan alat dengan dua keadaan ekstrim. Dan artian ekstrim apa? Yaitu kalau enggak 0 ya 1 gitu ya, kalau enggak off ya 0. Jadi 0 ini on, jadi 0 ini merepresentasikan yaitu off dan 1 merepresentasikan yaitu on, seperti itu kurang lebih. Atau kata lain yaitu dari 0 off yaitu menggunakan kata low atau high. Kalau di Arduino menggunakan low dan high untuk perlogikaan keduanya ini. Atau ketika kita menggunakan operasi boolean, yaitu menggunakan false atau true untuk 1 dan false untuk 0 atau 0 atau low, seperti itu. Samping itu untuk contoh-contoh dari biner ini yang sering kita gunakan yaitu bisa digunakan yaitu switch atau saklar, yaitu open dan close, sama kayak relay dan sebagainya. Lampu pijar ya gelap dan terang, dan dioda yaitu menghantarkan arus ataupun tidak menghantarkan arus. Atau kalau kita menggunakan transistor yaitu kita cut off ataupun saturasi. Seperti itu kurang lebih untuk contoh dari penggunaan bilangan biner ini. Lalu untuk bilangan yang ketiga yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal yaitu atau disebut dengan radix 8. Kenapa? Karena angkanya itu yang digunakan levelnya itu ada 8, yaitu dari 0 sampai 7 yang ini. Jadi untuk fungsinya sendiri bilangan oktal ini digunakan untuk menyederhanakan, ingat, untuk menyederhanakan sistem kode biner. Jadi dari sini karena ada faktanya itu angka 8 itu sama dengan 2/3. Jadi untuk satu digit bilangan dari oktal ini sama dengan mewakili bilangan ya, mewakili 3 digit biner. Jadi satu bilangan digit oktal mewakili 3 digit bilangan biner. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Jadi ketika saya memiliki 3 bit ya, 3 bit 101 itu mewakili satu bilangan oktal, yaitu mewakili 5 oktal. Atau misalnya binernya 1100 waktu ini menggunakan biner, maka di sini equalnya atau dikonversikan menjadi 14 oktal dalam bentuk oktal. Seperti itu. Untuk konversinya silakan nonton video selanjutnya ya tentang konversi bilangan. Lalu yang bilangan terakhir, jenis bilangan terakhir yaitu bilangan heksadesimal atau bilangan radix 16.
16, jadi radix 16 yaitu angkanya tentunya ada 16 level, yaitu dari 0 ini ya, 0 sampai ke F. Jadi ketika desimal hanya sampai sini, kalau desimal sampai 9, sisanya berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 0 misalnya kan ini 0 ini anggap 1 hitungannya, 1 sampai ini 10, 11, 12, 13 sampai 16 level, yaitu menggunakan angka A sampai F. Oke, fungsinya sama aja kok. Fungsinya dari heksadesimal hampir mirip dengan yang oktal, yang bilangan radix 8 digunakan untuk mewakili atau digunakan untuk alternatif penyederhanaan kode biner, seperti itu kurang lebih. Karena apa? Karena 16 itu sama dengan 2 pangkat 4, maka satu digit heksadesimal mewakili 4 digit biner, 4 bit biner. Contoh, misal ketika ada 3 bit biner di sini 101, maka mewakili yang ini heksa, 5 heksa. Jadi untuk yang ini 1100 ini, maka ini hampir dengan, yaitu kan ini 4 ditambah 8 yaitu 12, yaitu di sini 0, 1 sampai 10, 11, 12 yaitu B untuk heksa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konversinya. Jadi simpel ya. Lalu untuk sistem bilangan ini, selain untuk keempat jenis bilangan ini, ada yang perlu kalian ketahui, yaitu istilahnya yaitu subscript bukan subscribe loh ini, tapi jangan lupa untuk subscribe ya channel ini. Oke, lanjut. Untuk subscript sendiri, subscript artinya untuk membedakan, ya inti gunanya untuk membedakan bilangan pada sistem yang berbeda. Semisal itu penulisan angka 9 di sini, 9 subscriptnya 10 atau ini artinya apa? Bilangan desimal toh. Jadi biasanya 9 di sini juga D gitu. Atau 01101 gitu. Jadi di subscriptnya 2, yaitu 2 yaitu bilangan radix 2 yaitu biner. Atau bisa disebut nulisnya gini 01101B gitu aja bisa juga. Atau misalnya heksa, misalnya F di sini H. Itu yaitu bilangan heksa. Heksanya berapa? Berarti 8 bit, yaitu 11111111 dalam bentuk artial yaitu 2 atau biner begitu. Terserah kalian mau menggunakan 2 ataupun menggunakan biner. Lebih seperti itu untuk pengenalan dari subscript. Selain itu ada hal yang kalian harus tahu juga, yaitu dalam istilahnya yaitu MSB dan LSB. Jadi ketika kita menggunakan MSB dan LSB, apa yang perlu kita ketahui yaitu untuk setiap digit biner disebut dengan bit. Bit adalah setiap digit. Misalnya ada 4 bit berarti 1 2 3 4 gitu aja. Bit 1 2 3 4 gitu ya, bit ya. Untuk 4 buah bit biner disebut dengan nibble. Lalu ada 8 bit biner disebut byte. Jadi ada istilah nanti MBPS, misalnya nih MBPS dan MBPS, keduanya berbeda jelasnya. Misalnya kalau kecepatan nih, misalnya ada provider apa itu menggunakan MB kecil berarti megabit, ini bit per second, dan satunya B megabyte per second. Jadi itu berbeda jelas. Karena apa? 1 bit di sini 1 byte ya. 1 byte sama dengan berapa? 8 bit. Itu jelas perbedaannya. Jadi untuk berapa megabyte, berapa gigabyte dan sebagainya itu ada perbedaan di situ, kesenjangan, yaitu karena apa? 1 byte sama dengan 8 bit seperti itu. Nah, kita belajar MSB dan LSB untuk apa? Jadi untuk penentuan aja, untuk bit yang awal ataupun yang akhir.
Kalau bit yang paling kanan disebut dengan least significant bit atau disebut dengan LSB, paling kanan loh ya, paling kanan yang sini, ini LSB. Dan yang paling kiri disebut most significant bit atau MSB, yaitu paling kanan, yaitu menggunakan di sini artinya least atau istilah at least atau seenggaknya ada ya, atau istilahnya paling kecil, bit paling kecil berada pada sebelah kanan. Seperti itu. Untuk syarat untuk mendapatkan agar bisa menentukan bit MSB dan LSB-nya, seenggaknya kita harus memiliki 3 buah bit. Misalnya 0, 1, 0 gitu. MSB-nya yang mana? Yang sini MSB-nya. Yang LSB-nya yang sini. Ini LSB, yang ini MSB. Seperti itu. Jadi seenggaknya ada berapa bit? Ada 3 buah bit dalam sebuah bilangan biner untuk menentukan MSB dan LSB-nya. Lalu ketika kita menggunakan sistem transfer data misalnya ya, jadi ada dua kan tipe yang paling sering digunakan di Arduino ataupun di telekomunikasi entah sebagainya gitu ya. Jadi ada istilah ketika kita menggunakan data serial nih, serial secara seri gitu. Jadi di sini ada dua transmit, sini receiver. Jadi MSB-nya itu yang paling awal, ketika awal dikirim, yaitu MSB first. Jadi yang LSB-nya yang paling belakang di sini, LSB-nya yang dikirim paling belakangan. Lalu ketika data paralel, jelas ketika data paralel itu seperti gambarnya ya, data paralel misalnya ada D0 hingga D7 ditransfer ke receivernya yang penerimanya bagian sini, dia berjalan secara paralel yaitu satu buah paket data. Yang SB-nya yang mana? Jelas yang paling dikit 0, D0, D0, D7 dan D7 gitu ya. Jadi ini adalah paket data yang dikirimnya. Yang LSB jelas yang paling bawah ataupun yang bit yang paling kecil yaitu D0. Dan LSB-nya adalah D yang paling besar yaitu digit paling besar yaitu bagian atas, seperti itu kurang lebih. Jadi untuk transfer data sendiri kalian harus tahu datasheetnya seperti apa, transfer datanya pada Arduino entah pada itu sih, entah terserah itu pakai data yang apa aja yang ditransfer untuk komunikasi, kalian bisa harus tahu sendiri untuk mengetahui MSB dan LSB-nya. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan tentang sistem bilangan yang ada desimal, bilangan biner, oktal maupun heksadesimal. Mungkin minggu depan atau video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konversi dari keempat bilangan ini dan tips dan triknya untuk cepat menyelesaikan dari konversinya tersebut. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini selanjutnya, dan jangan lupa tekan tombol yang di sampingnya untuk pemberitahuan ketika ada update baru dari channel ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Yogi undur diri, terima kasih.